Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia ya. Kali ini kita kehadiran narasumber Bu Dr. Yuda Nurhantari ya. Beliaunya ahli forensik Prof ya dari tentu Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada ya kan begitu. Nah, sore ini bincang-bincang kita ya tentu ya berhubungan dengan apa jadi forensik, dan sore hari ini ya kami didampingi oleh Prof Indra Bastian dari Pusat Mediasi Indonesia dan saya sendiri ya, Dr. Gigi Suryono ya, juga apa jadi dari Pusat Mediasi Indonesia yang kebetulan juga ada di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Monggo mulai dari perkenalan dulu ini tamu kita ya. Ya, kita sapa dulu ya Bu Yuda ya. Tadi bilang Bu Yuda sedang isoman gitu Bu Yuda. Sudah selesai, tanggal 21 Juli selesai. Oke, sudah selesai. Jadi ini posisinya sudah di rumah atau di kantor bahkan, Bu Yuda? Saya di rumah. Oke, di rumah. Monggo, Prof Indra, kira-kira mau apa Bu yang Yuda, saya itu kalau orang-orang selain karena saya bukan orang kedokteran itu jadi bertanya-tanya. Bu Yuda kok tertarik pada forensik? Apa sih Bu? Gitu. Kok enggak kan dokter kandungan gitu atau dokter anak gitu ya, gitu. Anak itu. Ini gitu, menarik ini, pertanyaan yang luar biasa dari Prof Indra. Monggo Mbak Yuda, silakan. Pertanyaan seperti Prof Indra itu memang banyak saya dapatkan pada saat pertama kali saya masuk dulu. Jadi saya masuk itu semua menertawakan saya, semua bertanya-tanya itu memang. Nah, waktu itu yang terjadi saat itu saya lulus, sebelum saya lulus dan masuk koas itu dokter forensik itu hampir habis, hampir tidak ada orangnya. Terus setiap kali koas masuk itu almarhum dokter Gandhi itu, ayo Mbak, ayo Mas, masuk jadi dokter forensik. Tapi tidak ada yang respon. Sampai akhirnya ya sudah, saya bilang ke bapak saya, Pak ada lowongan dosen Pak, dokter forensik. Nah, bapak saya bilang, ya sudah, itu ada kesempatan bagus mengembangkan ilmu, ambil saja. Nah, bapak saya kan guru SD, Bapak ini tahu apa guru SD forensik itu apa? Bapak saya bilang, tidak banget begitu, semua ilmu pasti dikembangkan akan bermanfaat. Sudah saya berpikir gitu, nah sudah saya masuk, jadi saya masuk, wah semua ilmu akan dikembangkan akan bermanfaat. Jadi saya masuklah dengan konsekuensi, wah semua teman-teman menertawakan saya, tapi saya sudah mantap. Jadi demikian ceritanya, mengembangkan yang forensik memang saat itu memang sangat minoritas ya, hampir tidak diminati oleh banyak dokter. Tentu saja di situ kita bisa banyak mengembang. Itu awal saya masuk di sana, Prof. Yang menarik apa Bu Yuda di dalam forensik sendiri, yang menarik apa kira-kira kok bisa terus apa? Ya akhirnya bisa memotivasi Bu Yuda apa jadi mendalami keilmuan itu. Ya, di sana kan nanti kita akan menerima, waktu itu ya kebanyakan yang berhubungan dengan jenazah. Jadi banyak jenazah tidak diketahui sebab matinya apa, kemudian kira-perkiraan matinya kapan. Jadi waktu itu memang yang kami sangat tertarik untuk bisa mengungkapkan di mana kita tidak bisa menganalisis pada jenazah saja, tapi kita melakukan pemeriksaan objektif apa yang kita dapatkan di situ sehingga bisa membantu menegakkan keadilan. Itu yang menarik bagi kami. Ya, saya dulu, siapa teman kita dulu yang mediasi dari forensik? Bapak siapa senior sekali? Yang ahli bedah tulang Bu ya? Pak Gandhi. Pak Gandhi. Ya, Pak Gandhi. Ya. Jadi ketika kami berdua ini menekuni hukum kesehatan, salah satu yang memotivasi kami untuk bergerak itu adalah Dokter Gandhi. Ya, jadi saya jadi teringat itu. Tapi sudah almarhum ya beliau ya. Jadi begini Bu, saya mau nanya. Setelah ini kan mediasi, forensik. Saya tuh kalau ingat forensik tuh saya ingat film di Amerika itu apa Bu? Yang ceritanya tentang forensik itu apa Bu? Judulnya Bu? Dari Hollywood. Ada tuh film yang ceritanya tentang dokter forensik gitu ya, tentang bagaimana di tempat
penyimpanan storage ya, jenazah itu body storage. Nah, itu ada jadi cerita-cerita macam-macam di situ. Itu menarik sekali. Yang dipelajari dari situ adalah bahwa betul kata Ibu, pemeriksaan itu dokter itu harus direview dengan objektif. Tapi mohon maaf ini Bu ya, saya kok jarang melihat hal itu di Indonesia Bu ya. Maksud saya body kita, jenazah itu kemudian diperiksa oleh dokter forensik ketika dia dinyatakan meninggal, sebelum dia dimandikan atau apa, diputuskan untuk dikeluarkan, itu dia langsung diperiksa dulu. Bahwa betul-betul mengapa penyebab kematiannya itu ditemukan betul. Nah, kita kan tidak melalui mekanisme itu. Saya masih ingat beberapa anggota keluarga saya ketika meninggal itu tanda tangan administratif. Selesai. Nah, tetapi kalau di film yang saya tonton itu begitu meninggal, selesai, kemudian dikatakan dia membutuhkan sekitar waktu 6 jam, setelah itu untuk diperiksa selama, kalau khusus, kalau biasa saja 20 menit, 30 menit selesai. Tapi kalau dia khusus, dia membutuhkan 1 hari lagi. Nah, hal itu kok tidak saya jumpai, mohon maaf ketika keluarga saya meninggal di suatu rumah sakit di Semarang, itu kok saya tidak jumpai itu gitu Pak. Oke. Baik Prof. Jadi ini aturan investigasi pada jenazah itu memang berbeda di setiap negara. Nah, kalau di Indonesia ini sebab kematian itu akan ditentukan pada kematian yang tidak wajar. Tidak wajar, ya, hanya kematian yang tidak wajar. Kalau kematian wajar itu artinya kematian yang meninggal karena penyakit atau karena sudah tua, maka itu menjadi yang menentukan sebab kematian adalah dokternya, di dokter yang merawat. Misalnya dia meninggal karena penyakit hepatitis. Nah, nanti yang mengeluarkan surat keterangan kematian adalah dokter penyakit dalamnya tadi, karena dia mengetahui dia dulu sakit begini, akhirnya meninggal karena hepatitis. Jadi surat keterangan kematian itu kan menuliskan sebab kematiannya apa. Nah, karena sudah ada dokter yang merawat, maka surat keterangan kematiannya sudah bisa dibuat oleh dokter yang merawatnya. Nah, kalau kasus kematiannya tidak wajar itu misalnya karena dibunuh, dicekik, diracun, atau ditemukan sudah meninggal dunia. Misalnya COVID ini isoman sendiri, kok nggak keluar, ternyata 3 hari sudah meninggal ternyata. Nah itu walaupun dia COVID, tetapi ditemukan sudah meninggal dunia, maka itu termasuk kematian tidak wajar. Nah kalau kematian tidak wajar, maka diperlukan, karena siapa yang akan menuliskan surat keterangan kematian? Nah di situ kemudian nanti menjadi ranahnya forensik, tetapi harus ada surat permintaan visum et repertum dari penyidik. Jadi kita, dokter forensik ini dalam melakukan pemeriksaan jenazah hanya jika ada surat permintaan dari penyidik. Jadi setiap ada kematian yang tidak wajar itu harus dilaporkan kepada polisi. Nanti polisi akan melakukan investigasi, olah TKP dan sebagainya. Kemudian dia mengirim jenazah berikut surat permintaan visum et repertum kepada dokter forensik. Ya. Gitu Bu, saya kok ini kita ngobrol ya Bu ya. Tapi yang saya lihat di film itu semua Ibu, semua kematian. Ya, gunanya di film itu saya lihat adalah kemudian dia melakukan pemeriksaan mengapa orang ini meninggal. Ada organ mana yang tidak berfungsi lebih dahulu. Organ mana yang kemudian terdampak karena organ ini tidak berfungsi. Kenapa organ ini tidak berfungsi? Mungkin sudah lanjut usia atau memang mekanismenya sudah tidak. Atau mungkin terjadi karena pemberian obat yang berlebih. Jadi tujuannya, ini kalau saya orang awam Bu ya, saya tujuannya akhirnya bukan semata-mata untuk mencari, hanya semata-mata mencari penyebab kematian, tetapi yang lebih lagi adalah suatu alat review kepada para dokter untuk memberi masukan, feedback kepada para dokter dalam memberikan berbagai treatmentnya. Atau obat-obatan atau clinical pathway yang dia istilahnya bahasanya kan gitu. Clinical pathway yang digunakan oleh seorang dokter dalam menyembuhkan pasiennya.
Nah, itu kok di film itu, wah, kok bisa terlihat seperti itu, Bu ya. Maksud saya, wah, kalau seperti itu setiap dokter itu terevaluasi gitu, dalam bahasa mekanisme bisnis. Saya kan orang bisnis, Bu, dari jurusan akuntansi. Setiap dokter selalu mendapatkan feedback. Sehingga setiap dokter tidak bisa hanya mengatakan kepada kami, yaitu satu, bahwa ini semata-mata karena lillahi ta'ala lah, sudah saatnya. Satu, memang ya. Yang kedua, tetapi diberitahu secara medisnya, ini harusnya kenapa terjadi? Apa pemakaian obat yang terlalu overdosis, atau apapun, pada setiap kematian loh. Di film itu maksud saya. Bu Yuda, mungkin perlu diperjelas. Kalau di forensik sendiri kalau mengidentifikasi misalnya ada laporan kematian yang tidak wajar, itu pasti perlu pembedahan ya Bu Yuda ya? Atau cuma lihat secara fisik bisa langsung jadi ditentukan penyebab kematiannya atau bagaimana Bu Yuda? Ya, ini mungkin jadi ada dua ya. Tadi mungkin yang Prof. Indra Bastian dulu, yang otopsi itu ada 3 macam. Yang pertama otopsi forensik atau medico legal, di mana itu dokter melakukan otopsi dengan surat permintaan penyidik pada kematian tidak wajar. Yang kedua adalah otopsi klinis. Otopsi klinis ini adalah tujuannya yang seperti disampaikan Prof. Indra tadi, adalah untuk mengetahui misalnya efek terapi dari suatu obat, misalnya obat baru. Atau ini harusnya teorinya ini pasiennya sembuh, tapi kenapa meninggal? Ada apa? Bagaimana progres penyakitnya? Bagaimana penyebarannya pada pasien ini? Itu namanya otopsi klinis. Nah, untuk otopsi klinis ini memang tidak diperlukan surat permintaan dari penyidik, tetapi itu perlu dan perlu persetujuan dari keluarga. Jadi dokter yang ingin mengetahui bagaimana penyebaran penyakitnya, bagaimana efek obat ini pada pasien kenapa gagal, itu nanti dia meminta kepada keluarga untuk dilakukan otopsi klinis. Kalau keluarganya bersedia, bisa dilakukan. Tapi kalau keluarganya tidak bersedia, itu tidak bisa dilakukan. Jadi itu dikenal dengan otopsi klinis. Memang di Sarjito memang hampir tidak pernah ada kasus otopsi klinis, walaupun ada tapi sangat jarang sekali. Dulu pernah ada waktu saya masih baru saja masuk jadi dosen, itu ada kasus waktu itu sterilisasi, jadi pasang di sterilisasi kontrasepsi mantap, pagi di sterilisasi, pulang sampai di rumah sorenya meninggal. Kemudian ini mesti karena di sterilisasi tadi. Nah, kemudian itu bukan kematian tidak wajar ya. Kemudian dikirim lagi ke saya sebagai otopsi klinis tanpa surat permintaan penyidik, dan itu setelah itu saya kira hampir tidak ada otopsi klinis yang berjalan. Itu mungkin Prof. Indra. Satu lagi ada otopsi, adalah otopsi anatomi. Itu dilakukan untuk proses pembelajaran. Biasanya nanti mahasiswa kedokteran, perawatan, kedokteran gigi itu melakukan otopsi di bawah bimbingan. Nah, ini yang menarik tadi mungkin yang dimaksud oleh Prof. Indra adalah otopsi klinis itu. Ya, mungkinkah suatu ketika di Indonesia otopsi klinis ini menjadi satu semacam SOP bagi pasien yang meninggal, terus lalu dilakukan otopsi klinis gitu? Kewajiban lah bahasanya, regulasi, diregulasikan harus diotopsi klinis. Setiap pasien meninggal di rumah sakit harus diotopsi klinis. Mungkinkah itu, Bu? Ada beberapa alasan mungkin ya. Yang pertama, budaya kita itu biasanya akan menolak untuk diperiksa. Kalau otopsi klinis mestinya akan periksa luar dalam ya, jadi akan dibedah. Sedangkan kalau dari pemeriksaan yang forensik pada jenazah yang pada kematian tidak wajar, itu ada 2 sesuai permintaannya, bisa hanya periksa luar saja, tidak hanya melihat perlukaan dari permukaan saja, ataupun pemeriksaan luar dalam, artinya selain dilihat di luar juga dilakukan diseksi atau pembedahan untuk melihat organ-organ dalam.
Nah, kalau otopsi klinis tadi, selain tadi ya, tentu saja inform consent atau keberatan dari keluarga, mungkin kalau di Indonesia akan sangat banyak penolakan. Kemudian yang kedua juga mungkin adalah itu juga tergantung dari dokter klinisnya ya. Kalau memang dia ragu, boleh kok dia meminta untuk ragu akan penyakitnya, diagnosisnya atau apa, dia boleh mengajukan untuk pemeriksaan forensik klinik. Tapi kalau kemudian menjadi kebijakan bahwa semua kematian baik wajar atau tidak wajar harus dilakukan otopsi, itu sepertinya agak Nah, repot, Bro. saya lihat di film itu dan kemudian saya pernah di satu universitas di mana di Inggris, itu satu-satunya dokter, satu-satunya bidang dokter yang dananya langsung dikasih oleh pemerintah, dananya langsung untuk praktek, variabelnya ya, itu adalah dokter forensik. Dokter forensik. Kenapa dokter forensik? Ternyata pemerintah memang memberi tarif variabel, katakanlah dokter jalan meneliti seperti. Tapi dokter forensik karena semuanya wajib, dia dikasih jatah bahwa dia bekerjanya itu fixed income. Pendapatannya tetap. Jadi kalau di sana dokter lain akan mulai dari 3.000, kalau dia senior baru sampai 5.000. Tapi kalau dokter junior di forensik itu langsung 5.000 pounds. Dia naik, tapi dia nanti akan kalah dengan dokter lain karena jumlah variabilitas pasien. Tapi fixed income. Jadi dia tidak dihitung berdasarkan jumlah jenazah yang dia, tapi berdasarkan fixed income. Nah, itu dia cukup. Nah, maksudnya, dan berikutnya kalau kita lihat berbagai film lagi, itu yang saya lihat ada juga, pernah saya lihat juga, tapi saya juga pernah masuk di Inggris itu, adanya tempat jenazah disimpan itu pakai kotak-kotak itu. Di rumah sakit itu, Bro? Di rumah sakit. Dan itu namanya tempat, bahkan ada di satu kota di Manchester itu punya namanya tempat penyimpanan jenazah kota. Jadi dari berbagai rumah sakit begitu dia meninggal dimasukkan ke sana untuk diotopsi di situ. Diperiksa dan dikasih catatan mengapa dia meninggal. Dan itu karena ya kalau 1-2 mungkin lama lah. Tapi kan berulang kali. Hafal akhirnya dokternya. Dokternya hafal. Sudah begitu menginjak ke 50 kan 51 itu kan kayak hafalan, Bu. Sudah, Bu. Ini kurangnya ini. Sudah tidak berat-berat banget lah istilahnya. Nah, jadi kok maka itu saya tanya kepada ini Ibu, kalau di Indonesia mau diterapkan kewajiban untuk forensik ya, untuk melakukan secara klinis, itu tahapannya gimana ya, Bu ya? Semuanya, Bu. Karena menurut saya juga bisa untuk mengevaluasi tadi ya, proses perawatan atau pengobatan dan untuk ilmu pengetahuan, untuk kemajuan pengetahuan. Iya, jadi kita selama ini kan kita kekurangan kedokteran kita adalah tulisan mengenai penyakit orang Indonesia dari berbagai macam daerah yang berbeda dengan kebiasaan yang berbeda. Kan ilmu pengetahuan kita kan dari luar, akhirnya kita hanya mengenal pembedaan yaitu tropis dan non tropis kan. Yang itu dibedakan. Padahal di Indonesia ini ada 3 waktu yang 3 waktu yang berbeda lah. Maka saya ingin bertanya, Bu ya. Selain nanti ada kontroversi masalah syar'i ya, Bu ya. Bagaimana berbagai negara internasional itu kok bisa, Bu ya, memastikan adanya otopsi klinis sebagai suatu hal yang wajib. Terlepas dari pembiayaan ya, Bu ya. Itu bagaimana, Bu ya? Dan kemudian ternyata mereka sangat maju. Salah satu kunci kemajuan di Inggris dan di Jerman adalah otopsi klinis. Gimana itu, Bu ya? Tahapannya seperti apa, Bu? Kalau dari pengalaman Ibu, negara-negara lain itu kalau kemudian dari pengamatan Ibu, negara yang sudah menerapkan otopsi klinis secara wajib itu mana saja dan bagaimana mereka menjadikan itu ya, Bu? Saya kurang Prof, kalau bagaimana menjadikan, saya juga baru
mendengar ini kalau di Inggris semua kematian diotopsi. Tapi saya waktu ambil S3 kan di Kobe, Prof ya, di sana juga sama seperti di Indonesia bahwa hanya kematian tidak wajar saja yang diotopsi, sedangkan kematian wajar itu menjadi ranahnya dokter yang merawatnya. Di Jerman waktu itu di Frankfurt juga demikian, jadi kematian tidak wajar saja yang diotopsi, sedangkan kematian yang wajar itu juga menjadi ranahnya dokter yang merawatnya. Untuk di Inggris saya belum pernah masuk ke ruang di Inggris. Nggak, berkaitan dengan itu Bu ya, kan berarti profesi dokter forensik di Jerman tadi dan di Jepang itu kan subur Bu, dokter forensiknya. Ya, dan berbanding Bu, berbanding dengan dokter anak, dengan berbanding dengan dokter, bahkan dengan dokter bedah itu berbanding. Nah, maksud saya, kok di Indonesia enggak Bu ya? Dari apanya? Dari sisi kesejahteraan, dari sisi load kerja, dari sisi apresiasi, dari sisi prestis lah, prestis gitu loh. Ini menarik Bu Yuda. Jadi kalau ketemu sama orang ekonomi itu terus satuannya pasti pakai uang gitu ya. Uang dan penghargaan. Iya ya. Gimana Bu Yuda, ini menarik ya untuk kita bahas ya. Ini sebenarnya juga menjadi catatan lagi yang menambah semakin minornya dokter forensik adalah mungkin dalam 10 tahun terakhir ini ya, itu bahwa semua kematian tidak wajar ini kemudian dilakukan di rumah sakit Bayangkara, tidak lagi di rumah sakit pendidikan seperti sebelumnya. Jadi kalau di Sarjito itu mulai 2018 itu kami hampir tidak melakukan otopsi lagi karena semua masuk ke Bayangkara, rumah sakit polisi. Itu hampir di semua rumah sakit di seluruh Indonesia. Rumah sakit pendidikan terutama itu sedikit menjadi agak kelan karena ya, kami kalau di rumah sakit pendidikan itu selain untuk pelayanan juga untuk pendidikan, kita mempunyai koas, mempunyai residen. Nah, karena kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, maka temuan, tapi kemudian kami atasi dengan melakukan MOU dengan rumah sakit Bayangkara sehingga residen bisa melakukan pemeriksaan jenazah di rumah sakit Bayangkara. Tapi kemudian kami di Sulawesi kan kami juga ada dokter yang banyak. Akhirnya kami menjadi semakin kesempatan untuk otopsi juga semakin kecil lagi, Bro. Namun forensik tadi tidak hanya pada jenazah, Prof, tetapi apa yang disebut dengan clinical forensik, yaitu pemeriksaan pada pasien, misalnya korban kekerasan seksual, korban penganiayaan, ataupun ya kasus-kasus yang belum jenazah. Nah, tetapi memerlukan pembuktian untuk peradilan, maka itu juga masuk ke ranah forensik. Kalau yang ini bisa dilakukan di rumah sakit manapun, tidak ditarik ke Bayangkara. Hanya yang kasus jenazah saja yang ditarik ke Bayangkara. Wah, ini menarik ini. Ini berarti kan jadi dokter forensik pun juga bisa praktek swasta ya, praktek sore hari tidak hanya di rumah sakit, begitu ya, Bu Yuda? Ya, untuk forensik klinik bisa ya. Iya, karena itu tidak harus di rumah sakit. Karena tadinya asumsi saya pasiennya orang meninggal semua. Nah, ternyata tidak ya kan gitu. Ya ketidaktahuan kita aja, Bro. Ya kan begitu. Ya, jadi menarik ini bincang-bincang soal masalah forensik. Sebagai profesi ya. Sebagai profesi. Prof Indra, sekarang kan masa pandemi COVID-19. Nah, ini tanya ini sama Bu Yuda ini terkait dengan mungkin forensik yang berhubungan dengan COVID-19 ya. Ya Bu, saya baca di koran, di medsos, di Rusia akhirnya dokternya melakukan pembedahan terhadap pasien dan ditemukan bahwa penyebab kematiannya adalah terledak itu. Di Italia akhirnya selalu pakai kata akhirnya gitu. Dokter melakukan pembedahan terhadap jenazah pasien yang penderita COVID. Bahkan di Wuhan itu setelah selesai lockdown, akhirnya
dokter di Cina melakukan pembedahan dan menemukan penyebab penyebabnya. kematian. Artinya penyebab kematiannya justru apa yang dilakukan dokter forensik adalah bukan pada waktu pasien pertama. Kan begitu Bu ya. Berarti pasien keberapa gitu loh Bu. Baru kemudian oke lah forensik lah gitu. Nah jadi pertanyaannya ada dua ini. Menyambung ke rekan saya ini ada dua. Satu Bu, di Indonesia sudahkah dilakukan forensik klinis, autopsi klinis terhadap pasien COVID? Dan kalau sudah, dia itu penderita nomor berapa Bu sebetulnya? Penyebabnya Ya apa sehingga gitu kita bisa mengetahui bahwa kalau 1.000 berarti tracingnya sudah 10.000 pasti ya gitulah. Tapi kalau yang dokter, kalau baru yang meninggal ini adalah yang meninggal ketiga ya mungkin 10 lah 15. Bagaimana itu Bu? Ya, kalau terkait untuk otopsi klinis pada pasien COVID ini memang karena penularannya. Jadi itu sebagai dokter kan kita harus salah satu kewajibannya adalah melindungi diri sendiri, dokternya juga. Nah, pada pasien yang sangat infeksius seperti COVID karena penularannya itu sangat cepat, maka prosedur otopsi itu memerlukan ruangan atau fasilitas yang sedemikian rupa yang khusus. Di situ nanti akan bisa melindungi dokter yang mengotopsi. Misalnya ruangannya radiasi lah ya Bu ya, radiasi ya. Misalnya ruangannya harus tekanannya negatif, sehingga nanti pada saat dibuka itu tidak menyebar kemana-mana, tetapi bisa disedot itu. Kemudian juga artinya dari segi keselamatan untuk dokter pengotopsinya masih belum bisa dicukupi oleh fasilitas ruang otopsi yang ada sekarang ini. Itu memang kalau otopsi klinis untuk pasien COVID memang belum dilakukan. Belum Bro. Ya, belum. Kecuali ada pasien dengan penyakit dengan kematian tidak wajar tadi, misalnya pembunuhan, ternyata juga dia COVID itu, tapi bukan untuk otopsi klinisnya karena dia matinya bukan karena COVID-nya. Tapi matinya karena dibunuh. Kebetulan dia pasien COVID. Oke, kalau menurut pandangan Dokter Yuda, penting enggak kira-kira melakukan otopsi klinis ya untuk mengungkap penyebab kematian daripada misalnya pasien COVID-19 seperti layaknya tadi Prof. Indra sampaikan di Italia, di Wuhan dan seterusnya? Tentu saja itu penting sekali. Jadi sangat penting untuk bisa mengetahui apa tuh sebab kematian sebenarnya. Karena yang namanya penyakit baru. Jadi semua orang juga belum paham mekanismenya, awal-awalnya kan masih bingung, ini kenapa mati, kenapa yang ini lama, kenapa ini baru saja mati. Sehingga itu memang sebenarnya kalau bisa diotopsi dengan aman, dengan nyaman, itu tentu saja dari dulu, terutama negara-negara seperti Inggris yang tadi Prof bahwa otopsi klinis itu wajib dilakukan, itu saja mereka sudah akan bisa mempublish ini loh, kasus ini demikian, kasus ini demikian, kasus ini demikian. Namun ya itu tadi, karena keterbatasan atau keselamatan pengotopsinya yang menjadi masalah. Tetapi kalau itu bisa dilakukan untuk semua kasus, saya kira sangat bagus sekali, akan sangat informatif bahwa mungkin ditemukan beberapa jenis sebab kematian, tidak hanya mungkin karena banyaknya clotting, mungkin juga karena sebab lain, itu sangat bermanfaat. Wah, ini sangat menarik Prof. Indra. Kira-kira ini bisa enggak difasilitasi Prof. Indra? Ya, ini yang tadi pagi Bu, kita tadi ketemu dengan Dr. Bu Siti Fadila. Bu Siti Fadila itu mengenalkan pada kita satu kata yang tidak populer, tidak mainstream, adalah politik kesehatan. Di politik kesehatan disebutkan bagaimana pertempuran, dan itu dibahas bahwa kesehatan ini dan aspek elemennya ada war di situ. Nah, di sini dengan Ibu ini kok kita mendapatkan satu kata yang sangat menarik, dan politik profesi. Politik profesi. Jadi pertanyaannya, karena hanya dengan politik profesi, fasilitas-fasilitas khusus tadi bisa dipenuhi. Nah, menurut Ibu,
politik profesi forensik itu seharusnya gimana sih? Yang kita di Indonesia ini, apa sudah ada perkumpulannya, apa sudah ada yang mendefinisikan kebutuhannya, apa ada yang sudah menyuarakan sampai ke DPR, sehingga budgetnya menjadi dinaikkan, kemudian perundang-undangannya mengatakan bahwa setiap rumah sakit kalau belum sepenuhnya minimal 20% dari pasien itu yang meninggal harus dipilih ada yang diotopsi klinis gitu. Nah, gitu. Kira-kira bagaimana tentang politik profesi forensik, Bu? Ya, ini. Seperti semua profesi kedokteran itu kami mempunyai ada kolegium untuk pendidikan, kemudian yang kedua adalah Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, di mana di situ nanti kami mendiskusikan banyak hal ya terkait politik tadi, misalnya mengapa dulu ya waktu itu jasa medis untuk dokter forensik kecil. Nah, kemudian ya dari berbagai penjuru tanah air saling berpendapat, kemudian akhirnya ada semacam tarif minimal. Nah, kemudian dibuat semacam tarif minimal, kemudian dinaikkan. Jadi itu memang politik seperti itu ada. Karena di beberapa provinsi itu dokter forensik cukup kepomo, cukup makmur, karena dianggap kopen, karena mereka dapat tunjangan cukup sejahtera, Bu. Cukup sejahtera. Cukup sejahtera. Misalnya di Kalimantan Timur itu dokter forensik cukup sejahtera karena ada tunjangan kelangkaan. Itu. Nah, kemudian ya di situ lah kenapa di sana biaya untuk otopsi bisa diberikan biaya besar, sedangkan misalnya yang di tempat daerah lain biayanya minimal. Nah, itu ada, Prof. Jadi kami ada semacam tadi dari Perhimpunan Dokter Forensik tadi membicarakan banyak hal, banyak masalah, kemudian memutuskan bersama, kemudian diangkat, dinaikkan itu ada, Prof. Mekanisme itu ada. Ya, berarti begini, Bu, ya, akan ada 3 peristiwa di Indonesia yang cukup yang mempertanyakan forensik. Satu peristiwa adalah meninggalnya 900 pegawai PKKPS pada waktu pemilu. Ya, itu kan satu, Bu, ya. Orang kan bertanya, mengapa? Kemudian yang kedua, orang yang meninggal di KM 50. Dan yang terakhir kemarin, itu ada yang meninggal juga, itu juga menjadi pertanyaan. Nah, sekarang saya tuh kami di masyarakat ini, Bu, ya, masyarakat itu selalu kalau dokter forensik selalu dikaitkan dengan HAM, bahwa ini harus ada izin dari masyarakat, keluarga. Padahal yang meninggal 900. Meninggal itu bukan 1-2, yang meninggal lebih dari 100. Artinya Prof, pengen mengungkap kebenarannya gitu, ya, sehingga artinya apakah tidak, maka ini terkait dengan politik profesi, apakah tidak ada batas, katakanlah batas pagu lah. Kalau terjadi pada hal yang sama di atas 5 orang, maka forensik itu dimasukkan tidak wajar atau harus mendapatkan otopsi klinis. Gitu. Nah, jadi kan banyak kasus di masyarakat kita ini yang semuanya jatuh kembalinya selalu bertanya kepada sebenarnya apa sih yang terjadi. Ya, sebenarnya apa yang terjadi. Jadi yang satu hal yang menarik yaitu yang 6 orang yang meninggal di KM 50 di DPR, orang tuanya menyatakan. Tetapi, ini yang aneh, dokter forensiknya tidak dihadirkan. Yang dihadirkan hanya orang tuanya. Padahal dokter forensiknya itu menjadi penting. Mengapa seseorang itu meninggal, gitu loh. Nah, jadi kejadian-kejadian ini kan terjadi terus dan kembali-kembalinya selalu orang bertanya, di mana sih profesi forensik itu, gitu loh. Di mana tuh ikatan profesinya? Gimana sih ikatan profesinya kok enggak pernah ngomong, gitu loh, Bu. Ya kan harusnya mengatakan kalau 900 saya bisa meriksa pada waktu 100
saya beresin, kita tahu yang 800 selamat gitu kan gitu. Nah, jadi maksud saya ingin nanyakan Bu, mengapa dalam peristiwa-peristiwa khusus kita di nasional ini kok kehadiran suara juga termasuk pandemi ini kan, kok sudah hampir 1 tahun ini satu-satunya suara dokter yang Belum bersuara? bersuara secara profesi ya. Kalau pemimpin tim sudah, pemimpin tim salah satu tim di Jakarta itu kepalanya adalah dokter forensik. Gitu. Tapi secara profesi mengatakan bahwa orang ini meninggal dalam COVID ya gara-gara ini ya gitu tuh secara detail ya. Ya gimana itu Bu ya? Ya, karena di dalam ilmu kedokteran forensik itu kami ada beberapa keterbatasan bahwa semua permintaan untuk otopsi yang forensik, yang medico-legal itu adalah pro justisia. Nah, dengan pro justisia itu kami memang tidak diperkenankan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan itu kecuali pro justice. Jadi tidak untuk jurnalis. Jadi kami hanya menuliskan di visum atau akan menjawab jika dipanggil di pengadilan. Kita tidak boleh, wah ini kasusnya ini begini, kemudian sini apa press release kemudian menceritakan temuannya, itu tidak boleh karena itu adalah proses. Begitu Prof. Kalau di DPR boleh hadir enggak Bu? Itu perwakilan rakyat Bu, yang membayar para dokter itu Bu, para dokter ASN itu ya pembayarnya adalah para wakil rakyat itu yang menentukan besaran, kepentingan, mengapa harus, ini kan para wakil rakyat ini. Tapi dokter forensik tidak pernah hadir di situ Bu. Pertama mungkin tidak diundang. Tidak diundang. Loh, kalau mau hadir Bu, pada waktu kesaksian 6 orang tua korban KM 50 itu pasti diajak Bu. Kalau mau hadir. Atau pada waktu pemeriksaan 900 itu yang 100 itu pasti diajak. Ya, saya kurang pasti. Mungkin yang pertama memang saya kemungkinan tidak diundang, kalau tidak diundang kan tidak bisa datang. Kemudian yang kedua memang tadi keterbatasan kami untuk tidak boleh mengungkapkan tidak ada medical confidentiality juga. Saya kira untuk tidak hanya dokter forensik, semua dokter juga kita dibatasi oleh medical confidentiality bahwa kita hanya mengungkap rahasia medis itu untuk kepentingan medis, untuk rujukan atau untuk ilmu pengetahuan ataupun untuk kepentingan keadilan, tetapi tidak untuk. Oke, kalau sepengetahuan Dokter Yuda, di Indonesia sudah ada belum yang melakukan otopsi klinis terkait dengan jadi COVID ya, sehingga bisa ketahuan lah setidaknya penyebab daripada kematian itu sendiri? Belum ada. Jadi kita semuanya ini betul. Jadi karena terapi sehingga dampaknya kita tidak bisa menentukan terapi. Ya, padahal salah satu yang diusulkan dari berbagai dokter expert adalah fokusnya bukan di preventif, tapi fokusnya adalah terapi. Jadi kita tidak bisa jalan. Jadi seperti itu sehingga tidak ada usulan untuk melakukan hal itu. Sekarang ketemu kita bingung, ya poin benang merahnya. Mengapa pilihan yang kedua ini tidak dipilih oleh pemerintahan? Ya. Bu Yuda ini terakhir ya, yang saya sebelum kita Bu Yuda, kalau kita ingin mengembangkan profesi forensik ini, celahnya di mana ya Bu ya? Celahnya di mana? Supaya orang lebih banyak mau hadir, kemudian supaya orang lebih berminat, ya apa yang harus menjadi celahnya kalau kita ingin mengembangkan profesi pendidikan profesi dokter forensik ini? Kiat-kiatnya untuk menarik supaya gitu ya. Ya, saat ini memang alhamdulillah sudah peminat untuk masuk forensik sudah bertambah.
walaupun ya belum seperti profesi yang lain, tapi kalau zaman dulu itu setahun, hampir 2 tahun kosong tidak ada residen, kemudian ada masuk 1, kemudian 4 semester kosong lagi. Tapi sekarang sudah, tapi ini sudah 2 semester sudah tidak ada, tapi sudah ada, jadi total residen kami mungkin sudah ada sekitar 8 apa ya, jadi sudah cukup banyak. Tetapi kebanyakan mereka itu sudah terikat di institusi, jadi mereka itu adalah dosen atau mereka memang sudah menjadi dokter di sebuah rumah sakit. Tapi yang freelance yang lulus setelah intensif kemudian masuk dan belum punya cantelan itu juga ada 2, tetapi ada 2 orang residen seperti itu, dan mereka juga bingung, oke nanti kami mau kira-kira gimana, jadi kebutuhan dokter forensik juga tidak begitu banyak. Namun itu tadi, jadi pengembangan ilmu kedokteran forensik tidak hanya pada jenazah, tapi pada kasus-kasus forensik klinik di mana sekarang seperti pelecehan seksual, kemudian kasus-kasus dispute paternity, jadi perselingkuhan, ini anaknya siapa, kejahatan, semuanya itu bisa dikembangkan tidak hanya pada jenazah, namun itu memang memerlukan peralatan yang lebih advance, ya. Tidak semua institusi rumah sakit atau pendidikan bisa mempunyai peralatan untuk mengembangkan jadi kiat-kiatnya adalah Bu, satu ada masukan yang bagus. Forensik itu audit klinis, Bu. ya, jika diminta iya bisa. Audit klinis. Kalau audit klinis berarti harusnya dia masuk ke akreditasi rumah sakit dong, Bu. Apakah ada poin di rumah sakit bahwa mereka harus punya dokter forensik yang melakukan tugas audit klinis? Iya, ada Prof. Jadi persyaratan untuk rumah sakit tipe-tipe tertentu itu kan memang harus ada salah satu dokter forensiknya harus ada. Oh ya, oke. Berarti kalau mereka harus melakukan audit klinis dan kemudian ternyata tidak ada yang bersedia dilakukan otopsi klinis, bagaimana itu pemenuhan skor yang ada di borang akreditasi? Karena audit klinis tidak harus dengan otopsi, Prof. Bisa dengan rekam medis, bisa. Oh, dengan rekam medis, review ya, melakukan review ya, melakukan review. Oke. Jadi diperluas bidangnya, bukan hanya fisikal tapi juga dokumentasi. Dokumennya. Oke. Jadi kita ketemu ini, tapi tentunya kita tetap berharap ya bahwa pada suatu saat nanti kita ingin tahu banget mengapa orang Indonesia itu meninggal, apalagi dalam kondisi pandemik, sehingga kita bisa mempercepat penemuan metode terapi maupun clinical pathways dalam melakukan penyembuhan bagi pasien-pasien COVID-19 dengan komorbid yang berbeda-beda. Ya. Silakan, Pak. Oke, ini menarik sekali toh ide dari orang yang bidang keilmuannya beda kan begitu ya. Biasanya akan menimbulkan jadi inovasi-inovasi ya kan begitu ya. Ya, ini makasih sekali ya jadi Dokter Yuda yang sore hari ini telah jadi bergabung dengan kita sekalian untuk memberikan tentunya pencerahan terkait dengan kedokteran jadi forensik ya. Saya sangat berharap apa yang menjadi pemikiran dari Prof Indra ini juga bisa nanti ditindaklanjuti ya di dunia tentunya profesi kedokteran forensik sehingga mendunia ya kan Bu, gitu. Ya. Satu hal ini dari podcast ini kalau saya kasih judul, di Indonesia belum ada forensik klinis terhadap penderita pandemik, otopsi klinis. Boleh nggak, Bu? Ya memang belum ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita maksudnya sebagai judulnya, Bu. Ini kan membedakan dari Italia, Cina dan sebagainya. Kita salah satu yang di 1 bulan terakhir ini dengan tingkat kematian tertinggi, itu ternyata belum pernah melakukan otopsi klinis terhadap penderita COVID-19 karena tidak punya fasilitas, tidak punya pengaman untuk orang-orang melakukan. Nah itulah. Jadi kalau itu saya buat headline-nya itu, Bu,
Kira-kira dokter-dokter forensik berbahagia atau tidak? Kalau dokter lain saya tidak berpikir, Bu. Saya memikirkan pada dokter forensik. Oh enggak. Iya, baik. Terima kasih Bu Yuda. Daripada bingung nanti ndak bikin apa jadi stres kalau bingung ya. Kalau Imun stres turun imunnya nanti. turun ya. Gitu, ya. Oke, pada prinsipnya sore hari ini saya sama Prof Indra dari Pusat Mediasi Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Yuda yang memberikan tentunya kesempatan kepada kita untuk mengulik lebih jauh tentang apa itu apa jadi kedokteran, apa jadi forensik. Terima kasih, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai. Ya. Terima kasih.